Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, man 'arafa lughata qaumin amina makrahum. Siapa yang mengerti bahasa suatu kaum, maka ia akan aman dari tipu daya mereka. Kalau kita baca tafsir surah Ar-Rum ayat 22, maka akan kita dapati, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasa kalian. Maksudnya dengan bahasa yang berlainan, ada yang berbahasa Arab dan ada yang berbahasa Ajam serta berbagai bahasa lainnya. Dan berbeda-beda pula warna kulit kalian. Jadi kulit kita pun berbeda-beda warnanya. Kalau boleh diumpamakan, ada yang seperti saumat. Saumat itu sawo matang. Nah, inilah warna kulit orang Indonesia biasanya. Sawo matang ya. Itu saumat. Ada yang seperti sauman. Sauman itu sawo mantah. Ada yang seperti saumang. Saumang itu sawo mangkal. Ada yang seperti saubur. Saubur itu sawo buruk. Begitu pula dengan bahasa yang kita gunakan juga berbeda-beda. Maka penting bagi kita mempelajari tentang bahasa, terlebih lagi bahasa Arab. Karena bahasa yang digunakan dunia adalah bahasa Inggris. Sedangkan bahasa akhirat ialah bahasa Arab. Ada sebuah video yang membuat kita sebagai muslim terkadang tersayat hati, tertampar perasaan, yaitu video seorang anak dari keturunan China yang diwawancarai di sebuah acara show. Di video tersebut, ia diwawancarai dan ditanya oleh para semacam dewan juri atau komentator, saya juga kurang tahu. Ia ditanya dengan menggunakan bahasa Arab, dan ia pun menjawab dengan bahasa Arab pula. Mereka bertanya kepada anak itu, di manakah ia belajar bahasa Arab dan siapakah yang mengajarinya. Kemudian ia pun menjawab, ada guru yang datang ke rumahnya untuk mengajarinya tentang bahasa Arab. Kemudian mereka bertanya lagi, kenapa kamu mempelajari bahasa Arab? Maka jawaban dari anak tersebut yang membuat kita sebagai seorang muslim merasa malu dan tertampar olehnya. Setelah ditanya, kenapa kamu mempelajari bahasa Arab? Ia pun menjawab, li'annani muslim, karena aku adalah seorang muslim. Lantas, bagaimana dengan kita sebagai seorang muslim? Bahasa Arab identik dengan Islam, sekalipun Islam bukan Arab. Tetapi karena Nabi kita orang Arab, bahasa Al-Quran pun menggunakan bahasa Arab. Dalam salat pun ada yang namanya rukun qauli yang kita dituntut supaya benar dalam pengucapannya, dan itu memakai bahasa Arab. Bahkan di dalam kubur nanti kita akan ditanya oleh malaikat dengan bahasa Arab. Bahkan konon katanya bahasa yang digunakan di dalam syurga pun itu juga memakai dialek Arab. Maka sepatutnya lah bagi kita sebagai seorang muslim mempelajari dan memahami bahasa Arab itu sendiri. Pelajarilah bahasa Arab dengan baik dan benar, mulai dari makharijul hurufnya dan sifat-sifat hurufnya, agar kita bisa fasih dan benar dalam menuturkannya. Karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang sensitif. Salah baris bisa salah arti, salah dalam pengucapan hurufnya pun artinya bisa menjauh lari. Maka marilah kita pelajari bahasa Arab itu dengan sungguh-sungguh. Bagaimana istilah-istilah yang digunakan oleh orang Arab. Jangan sampai kita menggunakan bahasa Arab kaleng-kaleng.
atau bahasa Arab abal-abal, atau bisa disebut dengan bahasa Arab KW alias bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka akan terjadi kebingungan, keanehan, bahkan kelucuan dari bahasa Arab itu sendiri. Maka hari ini kita angkat tema tentang bahasa Arab KW alias kaleng-kaleng binti abal-abal yang bikin kita bingung, apalagi orang Arab. Simak videonya, cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syajarata kayu wa ja'ala al-hajara batu wa ja'ala asy-syaitana hantu, amma ba'du. Kita mulai dengan tidak apa-apa. Tidak itu la ya bahasa Arabnya ya. Apa itu maza. Berarti kalau tidak apa-apa bahasa Arabnya la maza maza. Memang aneh. Kemudian kejam. Ke itu ila, jam itu sa'ah. Jadi kejam bahasa Arabnya ila sa'ah. Kejam. Kamu kejam sekali. Ente ila sa'ah jiddan. Kemudian ikannya itu mulu. Ikannya, ikan itu samak ya. Kalau nya, ikannya berarti sama kuhu. Nah, itu zalika. Mulu itu sama dengan saja berarti faqat. Jadi ikannya itu mulu, bahasa Arabnya sama kuhu, zalika faqat. Kemudian baju kemeja. Baju itu thawbun, ke itu ila, meja itu maktab. Jadi baju kemeja katanya bahasa Arabnya thawbun ila maktab. Memang aneh ya. Kemudian roti untuk atau wadai untuk bahasa kita. Roti itu khubzun, untuk itu li. Jadi roti untuk bahasa Arabnya khubzun li. Roti untuk. Kemudian tahu goreng. Tahu goreng. Tahu itu arif, goreng itu makli. Nah, jadi tahu goreng bahasa Arabnya arif makli. Lampu mati-mati. Lampu itu kan misbah ya. Mati itu maut. Jadi lampu mati-mati bahasa Arabnya al-misbah maut. Lampu mati-mati. Namanya juga bahasa Arab abal-abal ya. Kemudian ininya. Ini itu haza, nya itu hu. Jadi ininya bahasa Arabnya katanya haza uhu. Itunya, nah kalau itunya zalikahu. Kemudian hati-hati di jalan. Jadi hati itu qalbun, kemudian di jalan itu fit thariq. Jadi hati-hati di jalan, bahasa Arabnya qalbun fit thariq. Memang aneh ya. Kemudian malu-malu kucing. Malu itu haya, kucing itu qittun. Jadi malu-malu kucing bahasa Arabnya haya qittun. Kemudian sapu tangan. Sapu itu miknasah, yadin itu tangan. Jadi sapu tangan bahasa Arabnya miknasatu yadin. Kemudian lapangan. Lapangan itu bahasa Arabnya alun. Alun maksudnya ya. Lapangan. Kemudian baterai. Baterai itu alkalin. Alkalin itu baterai kucing tejarat. Kemudian kalender. Kalender itu bahasa Arabnya almanaq. Panci. Nah, panci itu bahasa Arabnya aluminium. Kemudian batuk. Batuk itu bahasa Arabnya al-kuhul. Artinya kuhul batuk. Kemudian kepuhunan. Nah, kepuhunan. Ke itu ila. Pohon itu syajarah. Jadi kalau kepuhunan bahasa Arabnya ila syajaratin. Tega banget. Tega banget. Tega itu salasah ya. Banget itu jiddan. Jadi bahasa Arabnya tega banget itu salasah jiddan. Enta salasah jiddan. Kau tega sekali. Tapi kan itu tiga ya. Bukan tega. Ya namanya juga bahasa Arab KW ya. Kemudian patungan. Patung itu sonam. Kalau patungan itu berarti bahasa Arabnya sonaman. Patungan. Jangan hujan-hujanan. Jangan itulah. Hujan itu mator. Hujanan itu matoron. Jadi bahasa Arabnya jangan hujan-hujanan, la matoran. Kemudian nasi goreng. Nah, nasi goreng ya. Nah, nasi itu ruz, kemudian goreng itu naum. Berarti bahasa Arabnya nasi goreng itu ruz naum. Ruz naum. Nasi goreng. Lagi dandan. Nah, lagi dandan. Lagi itu aidon. Kemudian dan itu wa. Kalau bahasa Arabnya lagi dandan, bahasa Arabnya aidon wawa. Ana aidon wawa. Aku lagi dandan.
Selamat datang dari tanah suci. Selamat itu salamun ya. Ja'a itu datang. Datang itu ja'a. Kemudian dari min, tanah itu turab. Kemudian suci itu tahir. Jadi selamat datang dari tanah suci. Bahasa Arabnya katanya salamun ja'a min turabin tahir. Lucu memang. Kemudian terakhir, berapakah harga matinya? Berapakah harga matinya? Berapa itu kam, kemudian harga itu thaman, mati itu maut. Jadi berapakah harga matinya? Bahasa Arabnya kam thamanu mautiha. Berapakah harga matinya? Nah, inilah beberapa bahasa Arab KW atau bahasa Arab abal-abal ataupun bahasa Arab kaleng-kaleng. Sebagai closing dari video kita kali ini, ada sebuah cerita menarik antara orang Arab dan orang Indonesia. Dikisahkan ada orang Indonesia yang pergi berhaji ke Makkah, ke Arab ya. Lalu pada suatu hari ia pergi ke pasar untuk membeli pakaian. Sesampainya di pasar, ia pun melihat-lihat pakaian yang ingin dibelinya. Setelah beberapa lama akhirnya ketemu. Ia pun menanyakan apakah pakaian itu bagus dan asli. Lihat saja sendiri, kata si pedagang orang Arab itu. Setelah dilihatnya, ternyata ada tulisan dijamin tidak luntur. Dijamin tidak luntur. Itu tulisannya. Jadi pikirnya dalam hati, wah, pakaian ini berarti bagus dan asli karena dijamin tidak luntur. Kemudian ia menanyakan berapa harganya. Setelah dijawab oleh pedagangnya, ia pun merasa harganya terlalu mahal baginya. Lalu ia pun menawarnya dengan ucapan, kam thamanu mautiha. Berapakah harga matinya? Ringkas cerita, akhirnya pakaian itu pun jadi dibelinya dengan harga yang sudah mereka sepakati. Kemudian ia pulang dan ia pakai. Setelah terlihat kotor, ia pun segera mencucinya. Setelah dicuci, betapa kagetnya ia. Ternyata pakaian yang dibelinya dengan harga mahal itu warnanya berubah dan luntur seketika. Ia pun bergegas kembali ke pasar, berniat untuk mengembalikan dan komplain kepada si pedagang. Sesampainya di toko tempat ia membeli pakaian itu, ia pun komplain kepada si pedagang Arab itu. Ya akhi, ini pakaian gimana sih? Katanya dijamin tidak luntur. Nah, rupanya ini orang Jawa ya. Emang kenapa dengan pakaian itu? Kata si pedagang Arab itu. Sambil memperlihatkan pakaian yang dibawanya tadi, ia pun berkata, ini lihat pakaiannya. Barusan saya cuci dan ternyata warnanya luntur. Kemudian si pedagang pun menjawab, sabar guys. Saya boleh bertanya kepada Anda, kata si pedagang itu. Kemudian ia pun menjawab, kamu nenye, pret. Kedua bang gitulah, tambahan aja lakonnya teh. Memangnya ada yang mau kamu tanyakan? Apa yang mau kamu tanyakan? Kata si pembeli itu. Anda ini berasal dari mana? Anda orang mana? Kata si pedagang itu. I am from Indonesia. Ia pun menjawab, saya dari Indonesia, kata yang membeli tadi. Setelah dicuci pakaiannya warnanya luntur ya? Iya. Wajar saja begitu, kata si pedagang. Wajar gimana? Berarti Anda membohongi saya, katanya. Saya tidak membohongi Anda, jawab si pedagang. Enggak membohongi gimana? Nyata-nyata pakaiannya luntur, tidak seperti yang ada di tulisan. Begini, kata si pedagang. Anda kan orang Indonesia. Ya betul jawabnya. Orang Indonesia itu kan bacanya dari kiri ke kanan. Dijamin tidak luntur. Tetapi kami kan orang Arab, bacanya dari kanan ke kiri. Luntur tidak dijamin. Jadi wajar kalau dicuci luntur, katanya. Karena kami pun tidak menjamin luntur atau tidaknya. Ia pun diam sebentar sambil berpikir. Bujur juga ya, ucapnya di dalam hati. Akhirnya ia pun pulang tanpa bisa berkata-kata apa-apa lagi. Karena sudah kelaparan menunggu buka puasa, dan ia pun mengundurkan diri dan mengucapkan salam seraya berkata, selamat menunggu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.